Mungkin untuk topik podcast kali ini agak-agak sedikit kontroversial, karena di podcast kali ini itu tentang suatu keresahan gue dalam melihat suatu pernikahan. Dan gue ngelihat Twitter dan tiba-tiba ada orang yang nge-tweet, pernikahan adalah sebuah lembaga yang memungkinkan dua insan untuk bersama-sama menanggung berbagai masalah yang sebenarnya tidak akan muncul apabila mereka tidak menikah. Dan gue pun sangat setuju dengan ini, karena menurut gue hidup sendiri aja itu lo suka ribut sama diri sendiri, apalagi nanti pas nikah ada dua kepala yang memutuskan arah tujuan ke depannya bakal gimana. Dan ketika kalian menikah, kalian akan menanggung beban dari pasangan kalian, sedangkan diri kita sendiri sudah mempunyai bebannya masing-masing. Dan dengan kalian mengemban dua beban tersebut, tentunya akan menjadi lebih rumit daripada kalian sendiri. Dan pernikahan itu juga membuat manusia seringkali menjual idealismenya setelah menikah untuk alasan-alasan tersebut, mungkin secara material. Dan selain faktor tersebut, kita juga harus tahu bahwa natural sex drive manusia secara biologis memang bukan makhluk yang monogamus. Saudara terdekat kita, simpanse, itu juga berhubungan seks dengan banyak partner. Jadi kalau misalnya saat ada orang yang bilang dia setia, menurut gua bullshit sih. Semua orang pasti pernah selingkuh, hanya kuantitas dan kualitas selingkuhnya aja yang berbeda. Gue yakin kok yang udah nikah, ya mungkin yang lebih dari 3 tahun ya, pasti pernah suka atau kagum atau tertarik dengan lawan jenis di luar pasangan kalian. Cuma mereka itu berusaha untuk denial. Sedangkan pada saat kalian menikah, awal mula perasaan yang ada kepada pasangan kalian itu ketertarikan atau kekaguman. Nah, kalau kita merunut dari KBBI tentang kata selingkuh, dari penjelasan di atas itu udah selingkuh. Dan gue yakin banget nih kalau misalnya orang yang kalian kagumi di luar pasangan kalian ngajak kalian jalan berdua pada saat kalian sudah menikah. Nah, sekarang gue tanya, apakah kalian mau? Pasti banyak yang jawab, ya enggak lah, karena kalian belum punya chance kayak begitu. Lu belum pernah dapat kesempatan seperti itu. Dan gue yakin banget gitu, misalnya ada cewek gitu yang suka K-pop ya, terus diajak jalan sama Jongkok, gue yakin banget dia gak bakalan nolak, walaupun sudah berumah tangga ya. Kalaupun nolak, orang itu tuh pasti denial dan ada perseteruan besar di lubuk hati dia yang paling dalam. Oke, kita lanjut. Dan ada pertanyaan menarik dari teman gue. Rul, gue kepo deh, pas masa tua lo nanti, kalau lo gak nikah, lo kan tinggal sendiri. Semisal lo sakit atau kenapa-napa, gimana? Diemin aja atau kontak orang terdekat? Terus kurang lebih gue jawab begini, gue gak pernah niat dan gak pernah mau punya anak dengan tujuan memperalat dia sebagai perawat gue di masa tua, ataupun cadangan finansial atau investasi gue di masa tua. Gue udah terbiasa untuk menggantungkan segala masalah dan beban ke diri sendiri, dan akan terus begitu sampai tua. Dan alasan lain kenapa gue gak mau nikah, gue gak mau disakitin karena gue aslinya fragile. Gue juga gak mau nyakitin karena gue tahu gimana rasanya disakitin. Dan ketika gue bercermin,
gue tahu dan gue sadar gue punya potensi yang sangat besar untuk nyakitin orang lain. Karena cinta itu kalau bukan sekedar konstruksi, sifatnya nggak hitam putih, melainkan spektrum yang dinamis. Dan pernikahan sejak dari akadnya sendiri itu bermasalah karena promising feelings atau menjanjikan perasaan. Aku bersumpah akan mencintaimu dan memperlakukanmu dengan penuh cinta dan menghabiskan waktu bersamamu sampai akhir hayatku. Perasaan itu mustahil untuk dijanjiin. Lu gak bisa berjanji akan terus cinta. Impossible thing to do. Terlepas dari orientasi seksual gue, jujur, dari hati yang paling dalam, gue tuh iri ngeliat pasangan yang bahagia, berduaan, dan merasa ingin merasakan hal-hal seperti itu. Ala-ala di film romance lah, bisa menikmati waktu berdua dengan bahagia. Tapi setelah memikirkan kembali segala konsekuensi yang sebagiannya udah gue sebutin di atas, gue memilih untuk tidak termakan bujuk rayu ilusi modernitas tentang pernikahan. To achieve those things gak harus lewat ikatan pernikahan yang saklek. Dan bahkan kalaupun hal-hal romantis itu gak bisa gue achieve di luar pernikahan juga, gue sudah berdamai dengan itu. Kalaupun nantinya gue nemu orang yang tepat, kayaknya gak akan gue lanjutin. Kalaupun orang yang ada di depan mata gue gak akan ikutin ego gue tentang harapan-harapan kebahagiaan yang tentu gue bakal tergoda. Karena siapa sih yang gak mau berbahagia dengan hal-hal indah soal punya pasangan. But then again, I will remind myself, really ingat, jangan ikutin nafsu, stay on the right track. Karena gue tuh dulu bergantung banget sama orang, tapi rupanya manusia itu gak bisa diharapin. Manusia itu belum tentu akan sesuai dengan ekspektasi kita. Dan sekarang gue udah belajar kalau bahagia itu asalnya dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Tapi sebenarnya ketika manusia gak bisa diharapin, itu bukan salah mereka juga, karena mereka punya kepala dan nafsu yang berbeda.